Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم أما بعد أيها الأخوة rahimani wa iyyakum jami'an. Insyaallah taala kembali kita lanjutkan pembacaan daripada kitab Salatul Mu'min yang ditulis oleh Syekh Muhammad Wahab Al-Qahtani hafizahullahu taala, dan kita masih berada pada pembahasan tentang Qiyamul Lail. Nah, pada bagian bacaan Al-Quran di dalam Qiyamul Lail. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qiraatul Quran fi Qiyamul Lail, bahwa bacaan Al-Quran di dalam Qiyamul Lail adalah merupakan ghanimah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ghanimah pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr, "Man qama bi asyi ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang dia qiyamul lail di malam hari, kemudian dia membaca 10 ayat di dalam salatnya, yakni 10 ayat di dalam qiyamul lail tadi, lam yuktab minal ghafilin, dia tidak akan ditulis daripada golongan orang-orang yang lalai di malam tersebut. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, dan barang siapa yang dia qiyamul lail dengan membaca 100 ayat, maka akan ditulis untuknya pahala termasuk daripada orang yang al-qanit, yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin, dan barang siapa yang dia membaca di dalam salatnya 1000 ayat, maka termasuk orang yang mendapatkan pahala yang sangat berlimpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa bacaan dalam Qiyamul Lail akan menjadikan seorang muslim mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Abu Hurairah menceritakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidakkah salah seorang di antara kalian ingin kembali kepada keluarganya dan mendapatkan 3 ekor onta yang besar lagi gemuk?" Maka kami menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu ayatin yaqa'u bihinna ahadukum fi salati khairun lahu min thalathi halifatin 'idhamin siman." 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang di antara kalian di dalam salatnya itu lebih baik daripada 3 ekor onta yang bunting, yang besar daripada gemuk. Nah, ini adalah perintah daripada Rasulullah SAW, motivasi supaya kaum muslimin memperbanyak bacaan ayat Al-Quran di dalam Qiyamul Lail. Akan tetapi di sisi yang lain disebutkan juga bahwa Rasulullah SAW membatasi maksimal dan minimal waktu khatam Al-Quran bagi Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah SAW bersabda selama 40 hari. Nah, dalam riwayat yang lain selama 1 bulan. Kemudian beliau bersabda selama 15 hari, dan yang terakhir beliau katakan adalah selama 10 hari, dan paling maksimal adalah 7 hari. Yakni ketika seseorang ingin mengkhatamkan Al-Quran dalam Qiyamul Lail, maka dia menjadikan bacaan daripada Al-Qurannya tersebut maksimal adalah 7 hari dia di dalam mengkhatamkan Al-Quran tersebut. Naam.
Kemudian ikhwan sekalian, jikalau seseorang katakanlah dia menghafal Al-Quran, kemudian dia sanggup untuk mengkhatamkan Al-Quran lebih daripada 7 hari, maka Rasulullah SAW menyatakan maksimal lebih daripada itu adalah 3 hari. Dan tidak diperbolehkan seseorang untuk dia melebihi 3 hari demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ana masih mencari halaman berbahasa Arabnya. Ada yang buka, ikhwan? Berapa? 462 ya. Mungkin berbeda-beda kali ya kitabnya. Nah, selanjutnya Rabi'an yang keempat, afdalu awqati qiyamil lail ats-tsulutsul akhir, bahwa waktu yang paling utama bagi qiyamul lail itu adalah sepertiga malam yang terakhir. Dan kita telah menyebutkan bahwa yang ini dihitung sejak salat Isya dan rentang waktu akhirnya itu sampai salat subuh. Kemudian dibagi 3. Naam. Wa salatul laili tajuzu fi awwalihi wa awsatihi wa akhirihi li hadithi Anas radhiyallahu taala an. Dan bahwa salat malam itu sebagaimana tadi sebelumnya telah kita sebutkan, itu boleh dilaksanakan di malam hari, ya, sebelum kita tidur. Dan ini yang menjadi kebiasaan daripada sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian boleh juga tidur sejenak, kemudian kita bangun di tengah malam, kemudian kita tidur lagi. Naam. Atau bisa juga kita bangun hanya di sepertiga malam yang terakhir sampai datangnya waktu salat subuh. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru minasy-syahri hatta tadhunna alla yasuma min. Adalah Rasulullah SAW beliau terkadang puasa sunnah, ya, saking banyaknya beliau itu, kalau dilihat kata sahabat Anas bin Malik, beliau terkadang berbuka hampir 1 bulan, yakni jarang puasa sunnah, paling mungkin hanya 3 bulan ditambah Senin dan Kamis. Wa yasuma hatta nadhunna alla yuftira, dan kalau beliau sedang rajin puasa sunnah, maka beliau seakan-akan puasa sunnah 1 bulan penuh. Wa kana la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitah. Jadi kalau kita, kata Anas bin Malik, ingin melihat Rasulullah SAW salat malam, pasti menemukan beliau salat malam. Wala na'iman illa ra'aitah, dan kalau kita juga menginginkan Rasulullah SAW sedang tidur, pasti kita ketemu Rasulullah SAW sedang tidur di malam hari. Ini menunjukkan, kata beliau, alat taisiri, bahwa Islam itu dibangun atas dasar kemudahan. Maksudnya adalah sesuai kemampuan kita, tidak dipaksakan. Fala hasbi ma tayassara lil muslimi yaqum, dan atas kemudahan yang ada pada dia salat qiyamul lail. Dia salat qiyamul lail. Tentu beda antara qiyamul lail seseorang yang bekerja misalkan dengan seseorang yang sudah tidak bekerja, antara seseorang yang mempunyai kelapangan dengan orang yang tidak mempunyai kelapangan. Naam, akan tetapi yang paling utama adalah qiyamul lail dilakukan fi thuluthil akhir minal lail, pada sepertiga malam yang terakhir, yakni ketika ayam jantan mulai berkokok. Atau jikalau dari Isya sampai subuh dibagi 3, nah 3 yang terakhir kurang lebih sekitar jam 2, itulah waktu yang paling utama. Dan kalau antum perhatikan, itulah saat awal mula ayam jantan berkokok. Ya, ayam jantan berkokok. Naam. Berdasarkan hadis Amr bin Abbas radhiyallahu taala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu rabbu minal 'abdi fi jawfil lailil akhir. Posisi yang paling dekat Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya adalah di tengah malam. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha ta'ala fil tilka sa'ati fakun. Kalau engkau bisa menjadi di antara hamba Allah yang berzikir pada saat itu, maka berusahalah, maka usahakan. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu awal malam, karena beliau khawatir nanti kalau bangun tengah malam salat lagi. Adapun Umar bin Khattab, beliau adalah orang yang kuat,
dan juga beliau yakin beliau akan bangun, maka beliau tidur dulu baru kemudian bangun. Adapun praktek yang dilakukan oleh Abu Hurairah beda lagi. Beliau bagi malam itu 3 bagian. Yang pertama, beliau minta budak beliau untuk sholat malam sepertiga awal. Setelah itu budaknya membangunkan istrinya atau Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah atau istrinya sholat sepertiga malam yang kedua. Kemudian setelah itu membangunkan yang lain lagi. Sehingga sepertiga malam di rentang waktu itu semua ahlul bait tadi terjaga untuk qiyamul lail. Ini juga salah satu tips yang bagus. Misalkan seseorang istri kemudian punya anak, saling bergantian untuk saling membangunkan demikian. Wa mimma yazidu dzalika wuduhan hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal yang menekankan tentang keutamaan sepertiga malam yang terakhir itu adalah hadis nuzul. Hadis nuzul itu adalah hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Di mana Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun ke langit dunia. Ini disebut dengan sifat fi'liyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah ya fa'alul lima yurid. Allah taala melakukan apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara yang Allah taala kehendaki dan informasikan kepada kita, Allah taala turun ke langit dunia ketika malam tersisa sepertiga yang terakhir. Yanzilu Rabbuna, Allah taala turun ke langit dunia. Nah, ini adalah hadis yang membuat kebanyakan ahlul bid'ah dari kalangan al-muta'awwilah, mereka yang mentakwil, atau juga kalangan Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak senang dengan hadis ini. Padahal hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika malam tersisa sepertiga yang terakhir. Kemudian Allah taala berfirman, "May yad'uni fa astajibu lah." Adakah yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. "May yas'aluni fa u'tiyah." Adakah yang meminta, pasti aku akan kabulkan. Fa di sana itu adalah litta'kid. Maksudnya kalau ada yang minta langsung dikabulkan. Menunjukkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. May yastaghfiruni fa aghfirlah. Adalahkah yang memohon ampun, maka aku akan ampunkan. Fala yazalu kadzalika hatta yadhi'ul fajru. Hatta yadhi'al fajri. Hatta yadhi'al fajru. Demikianlah sampai fajar muncul. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan sepertiga malam terakhir malam. Naam. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil laili sa'atan. Sesungguhnya di malam hari ada 1 saat. Jadi saat bahasa Indonesia itu diambil daripada bahasa Arab. Sa'ah itu bukan 1 jam sebetulnya terjemahannya. Terjemahan yang tepat adalah 1 saat. 1 saat itu maksudnya beberapa lama dari rentang waktu yang tidak begitu lama. La yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Di setiap malam itu ada 1 saat yang tidak begitu lama. Tidaklah seorang hamba diberikan taufik, dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan dunia maupun akhirat, kecuali pasti Allah Ta'ala kabulkan. Kecuali pasti Allah Ta'ala kabulkan. Makanya dalam kehidupan terkadang adanya musibah, entah itu kepailitan, entah itu masalah-masalah yang lainnya, tagihan hutang atau masalah yang lain-lainnya, itu terkadang pada sisi positif bagi seseorang yang dia bisa mengambil sisi positif, bisa dijadikan motivasi bagi dia untuk berdoa di tengah malam. Naam. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbu salati ila Allah salatu Dawud alaihi salam. Ada 2 ibadah
yang Allah Ta'ala sangat cintai kepada Nabi Daud. Yang pertama adalah ibadah salat, yang kedua adalah ibadah puasa. Adalah Nabi Daud kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthah. Adalah Nabi Daud, beliau tidur di tengah malam. Kemudian beliau bangun di sepertiganya. Wa yanamu sudusah, ketika tersisa 1/6 beliau kemudian tidur kembali. Ya, jadi dibagi 6, ya. Kemudian 3 bagian yang pertama beliau tidur, kemudian 3 bagian yang kedua, sepertiga yang kedua beliau bangun, kemudian sepertiga yang terakhir beliau tidur kembali. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauman, dan beliau puasa 1 hari dan juga berbuka 1 hari. Nah, ini yang dikenal dengan puasa Nabi Daud. Wala yafiru illa idza dzaqa, dan beliau tidak pernah mundur ke belakang ketika bertemu musuh. Naam. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, iya, maksudnya tadi Nabi Daud dibagi 6. Dibagi 6. Beliau tidur sampai tengah malam, kemudian beliau bangun, kemudian 1/6 terakhir beliau tidur. 1/6 terakhir tidur. Jadi katakanlah misalkan dari Isya tadi jam 8 sampai 5, itu berapa jam tadi? Katakanlah berapa tadi? 9 jam. 9 jam dijadikan 6 bagian berapa? 1,5 jam. 1,5 jam. Beliau kemudian tidur sampai tengah malam. Katakanlah jam berapa tadi? Jam 8 sampai tengah malam. Jam 12. Berapa jam itu ya? 4. Ya, katakanlah 4 jam. Itu berapa bagian ya? Katakanlah 3 bagian beliau tidur. Habis itu beliau bangun. Habis itu 1/6 terakhir beliau tidur kembali. Berarti anggaplah misalkan 3 bagian yang pertama beliau tidur. Kemudian ada masih 2 bagian. Berapa jam kalau 2 bagian? 3 jam tadi ya? 1 bagian berapa tadi? 1,5 jam. Nah, 1/6 berarti 1 jam terakhir beliau tidur. Itu tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat hina su'ilat ayyul 'amali kana ahabba ila Allah ila Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW? Qalat ad-daim, amalan yang senantiasa continue. Qultu mata kana yaqum, kapankah Rasulullah SAW beliau mulai salat malam? Qalat kana yaqumu idza sami'a as-sarikha, adalah Rasulullah SAW awal mula beliau qiyamul lail ketika mendengar kokokan ayam jantan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ayam jantan itu berkokok ketika melihat malaikat. Adapun anjing ya menggonggong ketika melihat syaitan. Biasanya kalau antum perhatikan ayam jantan itu berkokoknya ketika kurang lebih jam 2 atau setengah 2. Nah, nanti pas dekat subuh itu anjing sudah mulai bersahutan, menggonggong seperti itu. Ya, kalau punya ayam jantan sebagai ganti alarm juga secara alami. Wa fi hadithiha al-akhari, pada hadis yang lain Aisyah menyatakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqidhahu Allah taala min al-lail fama yaji'u as-sahru hatta yafruga min hisbih. Naam. Aisyah dalam hadis yang lain menyatakan, adalah Rasulullah SAW dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam, tidaklah waktu sahur itu datang hingga beliau ya selesai daripada rutinitas salat malam beliau. Hizib itu
adalah amalan rutin. Bacaan, sholat, kalau rutin itu disebut dengan apa tadi? Hizib. Naam. Yang kelima, ada dua rakaat qiyamul lail, tentang pembahasan rakaat qiyamul lail. Laisa lahu adadun makhsusun, tidak ada jumlah rakaat batasan yang baku. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, salatul laili mathna mathna fa idza khashiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Jadi salat malam itu dua, kalau takut subuh datang waktu, maka ditutup dengan 1 rakaat witir. Dan telah kita sebutkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Rasulullah SAW tidak pernah melebihi daripada 11 rakaat. Dan juga hadis Abdullah bin Abbas dalam pembahasan tentang tarawih di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan melebihi 13 rakaat. 11 atau 13 rakaat. Ini yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang beliau sebutkan sebagai panduan, intinya salat malam itu kata Rasulullah SAW dua. Kalau takut subuh atau kalian akan tutup, maka tutup dengan 1 witir. Ada faedah yang menarik yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Al-Imam Ibn Qayyim menyatakan bahwa dalam salat witir itu para ulama berbeda pendapat. Di sana ada hadis yang menyatakan bahwa janganlah kalian salat witir seperti salat maghrib. Maka banyak para ulama yang memahami dengan pemahaman idealnya 2 salam, habis itu tambah 1 kalau hanya khusus salat witir saja. Ada juga yang memahami bahwa salat maghrib itu ada tasyahudnya, maka tidak ada kemiripan jikalau seseorang langsung 3. Jadi ada khilaf. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim itu adalah 11. Adapun hadis Ibnu Abbas itu adalah 13, tidak pernah lebih. Kata Aisyah 11, kata Ibnu Abbas tidak pernah lebih daripada 13. Nah, menjelaskan tentang 13 ini, sebagian para ulama menyatakan bahwa kadang 11, kadang 13. Sebagian yang lain menyatakan yang dimaksud dengan 13 tadi, kalau qabliyah subuh dimasukkan dalam rakaat setelah 11, sehingga totalnya menjadi 13. Itu penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim, wallahu taala alam bisawab. Naam. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yang keenam, adabu qiyamil lail, adab qiyamul lail. Yanwi 'inda naumihi qiyamal laili wa yanwi bi naumihi taqawwi 'ala ta'ati liyahsula 'ala thawabi 'ala naumihi li hadithi Aisyah. Jadi orang yang akan tidur itu ikhwan penting untuk pasang niat bahwa niat dia adalah qiyamul lail. Bahwa niat dia istirahat, tidur di malam hari supaya dia kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam niat ini terdapat keutamaan. Jadi seseorang insyaallah akan berada dalam kebaikan jikalau dia senantiasa berniat kebaikan. Ya, ketika tidur dia niatnya untuk istirahat supaya besok kuat lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dicatat 1 pahala. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min imri'in takunu lahu salatan bilailin faghalabahu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajra salatih." Tidak ada seseorang yang dia berniat, berazam ketika tidurnya, aku nanti malam akan bangun, aku nanti malam akan tahajud, kecuali pasti Allah Ta'ala tulis bahwa dia telah melaksanakan tahajud. Jadi langsung ditulis ikhwan bahwa kita sudah tahajud. Wa kana naumuhu sadaqatan alaih. Adapun tidurnya dia adalah bonus dari Allah untuk dia. Misalkan kita niat bangun jam 2, mau sholat malam 1 jam sampai jam 3. Ternyata kita ketiduran. Kita tetap ditulis melaksanakan tahajud. Adapun ketidurannya kita tidak qiyamul lail, itu sebagai bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala melihat kepada hati. Makanya kan ada hadis bahwa Allah tidak melihat kepada wajah kalian, tidak juga melihat kepada harta kalian,
Tetapi yang Allah Ta'ala lihat adalah hati kalian, yaitu niat kita. Tidak ada yang beda antara seseorang yang tidur, yang satu dengan yang lainnya. Kemudian dua-duanya sama-sama nggak bangun. Misalkan, yang membedakan hanyalah apakah di antara dua orang yang sama-sama nggak bangun tadi, ada yang pasang niat. Naam. Adapun yang kedua, yamsahu an-naimu an wajhihi 'inda al-istiqad. Hendaklah orang yang bangun daripada tidurnya, dia mengusap wajahnya ketika dia bangun. Wa yadhkurullaha ta'ala wa yatasawwaqu. Kemudian dia berzikir kepada Allah dan bersiwak. Apa yang dia ucapkan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Ya, ini yang kita baca. Demikian juga dia membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, atau juga doa terhindar daripada kemiskinan dan kefakiran, di mana disunahkan seseorang ketika terbangun, Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim rabbana wa rabb kulli syai' falikal habbi wan nawa munzilat tawrat wal injil wal quran a'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidhum bi nasiyatihi antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' iqdi an-niddaina. Ya Allah, lunasilah hutangku, ya, wagnini minal faqr, dan jauhkan aku dari kemiskinan. Kemudian yang lainnya juga dikuatkan daripada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, adalah Rasulullah SAW istaiqadha faja'ala yamsahu an-nauma an wajhihi biyadihi thumma qara'a al-ashra al-ayatil khawatima min surati Ali Imran. Jadi adalah Rasulullah SAW yang beliau lakukan ketika bangun daripada tidur itu mengusap wajah beliau. Ya, ngocek-ngocek mata begitu supaya kesadaran timbul. Dan memang seseorang idealnya ketika bangun itu jangan langsung berdiri. Itu bisa pusing. Jadi ketika bangun duduk sejenak, ya kan? Kembalikan kesadaran dulu. Kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, atau bacaan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW biasanya membaca 10 ayat di akhir daripada surah Ali Imran. 10 ayat daripada di akhir surah Ali Imran, di mana bunyinya adalah inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا, sampai pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas juga meriwayatkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Rasulullah SAW ketika bangun daripada qiyamul lail, beliau bersiwak terlebih dahulu. Beliau bersiwak. Nah, jadi bersiwak. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah SAW yabtatihu tahajjudahu bi rak'ataini khafifatain. Diusahakan bahwa 2 rakaat yang pertama, mungkin karena alasan logisnya masih ngantuk ketika baru bangun, jadi kan runutannya kita bangun, duduk sejenak, kembalikan kesadaran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bangkit ke kamar mandi, buang hajat, kemudian selanjutnya wudu, ya, selanjutnya melakukan qiyamul lail dengan cara 2 rakaat yang pertama ringan supaya siap. Berarti menunjukkan, kata para ulama, 2 rakaat pertama ringan, yang berikutnya lebih panjang dan lebih panjang. Demikian. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili liyusalli
iftataha salatahu bi rak'ataini khafifatain. Jadi Rasulullah SAW itu ketika beliau tahajud, maka ketika bangun awal mula 2 rakaat pertama itu ringan dan pendek. Ya, katakanlah hanya beberapa ayat atau surah yang pendek. Dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala idza qama ahadukum minal laili falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain. Kalau kalian bangun di tengah malam kemudian akan melakukan tahajud, maka hendaklah dia buka dengan 2 rakaat yang ringan, yang ringkas, yang cepat. Yang keempat, yustahabbu ayyakuna tahajjuduhu fi baitih. Maka yang disukai adalah tahajudnya tadi di rumahnya. Contoh, kita tinggal dekat masjid, kemudian kita bangun akan sholat tahajud. Manakah yang lebih utama? Kita sholat qiyamul lail tahajud tadi di masjid atau di rumah? Yang lebih utama adalah di rumah. Lianna Nabi SAW kana yatahajjadu fi baitih. Inilah praktek Rasulullah SAW. Dan berdasarkan hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, fa'alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa as-salatul maktubah. Illa as-salatul maktubatu. Hendaklah kalian salat sunnah di rumah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik salat sunnah seseorang adalah salat sunnahnya di rumah dia, kecuali salat yang fardu. Naam. Jadi semua bumi ini akan menjadi saksi bagi seorang hamba. Makanya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, ketika Rasulullah SAW mengetahui senang menggembalakan kambing, maka salah satu wasiat Rasulullah SAW, tidaklah engkau sedang menggembalakan kambing baik di padang rumput atau dimanapun, ya, termasuk misalkan orang yang sedang mancing di laut, misalkan bagi pemancing atau orang yang berburu binatang di hutan atau petani di sawah ladang, maka dia walaupun sendirian ketika datang waktu sholat, dia disunahkan azan dengan suara kencang. Sebab tidaklah ada jin, kata Rasulullah SAW, ataupun hewan atau makhluk Allah Ta'ala yang lain yang mendengarnya, kecuali kelak akan menjadi saksi. Demikian juga setiap jengkal bumi. Maka saksi yang harusnya paling banyak merekam ketaatan kita adalah di rumah kita. Maka penting, ya, seseorang yang memperbanyak ketaatan di rumah dia. Yang kelima, al-mudawamatu ala qiyamil laili wa adami qat'ihi. Hendaklah seseorang rutin qiyamul lail. Qiyamul lail itu sulit, memang sulit, tapi yang lebih sulit lagi adalah rutinnya. Ini paling sulit. Makanya di dalam hadis riwayat Aisyah itu, sebaik-baik amalan adalah sedikit tapi rutin. Wa kana Rasulullah SAW idza amila amalan athbatahu. Adalah Rasulullah SAW kalau sudah beliau melakukan satu amalan, maka pasti akan rutin. Nah, kelemahan kita adalah tidak rutin. Lagi semangat, Masya Allah, qiyamul lail semalaman, besoknya nggak pernah lagi, ya kan, seperti itu. Maka yustahabu ayyakuna lil muslimi raka'atin ma'lumatin yudawimu 'alaiha fa idza nashata tawwalaha. Seorang muslim wajib rutin qiyamul lail. Sunnah rutin maksudnya. Tinggal dia atur ritmenya. Kalau dia sehat, semangat, panjangin. Kalau lagi malas, maka dipendekin. Tapi jangan sampai ketinggalan sama sekali. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah, khudhu minal amali ma tutiquna fa innallaha la yamallu. Beramallah sesuai kemampuan kalian. Allah Ta'ala tidak akan bosan, tetapi yang bosan adalah kalian. Kalian yang akan bosan. Wa kana yaqul ahabbul amali ila Allah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Amalan yang paling utama sedikit tapi rutin. Sedikit tapi rutin. Dan berdasarkan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW pernah berkata kepada si fulan,
Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Wahai fulan, wahai Abdullah bin Amr, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia qiyamul lail, setelah itu dia tinggalkan. Dan juga hadis Aisyah yang lainnya, wa kana Rasulullah SAW idza shalla salatan ahabba ayyudawima 'alaiha. Rasulullah SAW kalau sudah salat malam beliau pasti rutin. Wa kana idza ghalabahu naumun, kalau beliau sakit misalkan ngantuk dalam perjalanan, maka pasti beliau ganti 12 rakaat. Beliau berapa tadi qiyamul lailnya? 11. Tapi gantinya di siang hari berapa? 12. Kenapa 12? Ada yang tahu? Iya. Karena witir tidak diqadha. Jadi yang beliau qadha hanyalah salat malam. Ini pendapat yang pertama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Kan 11 harus genap, kalau siang menjadi 12. Yang betul adalah beliau mengganti, kata Imam Ibnu Qayyim, 10 qiyamul lail kemudian diganti dengan 12. Witirnya tidak beliau qadha. Pendapat yang lain menyatakan bahwa beliau mengqadha qiyamul lail beserta witir, tetapi karena siang enggak boleh ganjil, maka sekalian beliau genapkan menjadi 12. Yang lebih betul adalah bahwa beliau mengganti dengan 12 menggenapkan, dan witir tidak diqadha, tidak beliau qadha. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda daripada hadis Umar bin Khattab, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajr wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Barang siapa dia punya hizib. Hizib apa tadi? Amalan rutin, amalan sunnah rutin. Barang siapa sudah rutin pada satu amalan, dia ketiduran atau dia dalam perjalanan misalkan, kemudian amalan malam hari tadi dia ganti antara salat subuh dengan salat zuhur, maka pahalanya full seperti dia membaca dan mengamalkannya di malam hari. Naam. Yang berikutnya, poin ke-6, idza ghalabahun nu'asu yanbaghi lahu ayyatruka as-salata wa yanama hatta yadhhaba anhu an-naumu. Misalkan seseorang kecapean, kemudian dia mengantuk, tidak boleh dia paksakan sholat tahajud, qiyamul lail dalam kondisi mengantuk. Itu enggak boleh. Li hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza na'isa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naumu. Kalau seseorang dia ngantuk di dalam sholat qiyamul lail, maka yang dia lakukan adalah tinggalkan qiyamul lail, dia tidur sejenak, habis itu bangun lagi. Tapi masalahnya kita kalau begini biasanya bablas sudah. Kadang-kadang syaitan itu datang, wah kalau saya paksakan tahajud jam 3 nanti ngantuk sholat subuh, jangan-jangan gak bangun sholat subuh. Sudah deh, tahajudnya dekat-dekat azan aja, tidur lagi, tahu-taunya bangunnya sudah iya sudah qamat atau gimana. Seperti itu. Jadi memang harus kita paksakan dulu di tahap-tahap awal. Ini maksudnya orang sudah terbiasa sholat, kemudian ada kondisional khusus karena dia dalam perjalanan atau lembur pekerjaan, sehingga dia pas qiyamul lail kok nggak biasa ini. Sudah biasa dia rutin qiyamul lail, suatu saat dia ngantuk, tinggalkan dulu qiyamul lail. Tapi ya kalau kita jarang tahajud begini dengan alasan aduh tidur dulu deh, ngantuk. Hadisnya kalau ngantuk jangan qiyamul lail. Kalau kita yang awam seperti ini, wah bahaya. Jangan-jangan enggak bangun-bangun qiyamul lail seperti itu. Maka kita usahakan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW juga beliau menyatakan, idza qama ahadukum minal laili fastajimil qur'ana ala lisanih.
Fastajamal Qur'anu ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji'. Kalau seseorang di antara kalian sedang sholat, tapi dia tidak tahu ini yang dia baca surah apa, ayat keberapa, ya kan? Maka yang dia lakukan adalah dia tidur terlebih dahulu. Poin yang ketujuh, yustahabbu lahu ayyuqidha ahla. Hendaklah dia membangunkan keluarganya. Ini ada 3 teknis. Ya, teknis yang pertama disebutkan di dalam hadis-hadis adalah tentang apa yang diperhatikan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah budaknya dulu qiyamul lail, kemudian bangunkan, saling bangunkan. Teknis yang kedua, berdasarkan hadis nanti yang akan datang, suami dan istri tidur dua-duanya, kemudian yang pertama bangun suami. Setelah suami bangun, qiyamul lail selesai, baru bangunkan istrinya. Jadi sholatnya nggak berjamaah suami istri. Jadi suami dulu, selesai suami dia bangunkan istrinya. Bu, bangun bu, tahajud. Habis itu suaminya yang tidur, istrinya yang tahajud. Pas azan, istrinya yang bangunkan suaminya. Teknis yang ketiga adalah suami bangunkan istri atau istri bangunkan suami, kemudian sama-sama tahajud berjamaah. Sesekali boleh, tapi tidak boleh rutin kalau di luar bulan Ramadan. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini, nanti kembali kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma ma ba'du. Kembali kita lanjutkan kajian kita. Maka demikianlah yang beliau sebutkan di dalam kitab ini tentang beberapa hal yang penting untuk diperhatikan sehubungan dengan qiyamul lail. Dan tadi telah kita sebutkan bahwa hendaklah di sini seseorang berusaha maksimal, kemudian juga salat malam bersama keluarganya. Salat malam bersama keluarganya entah bergantian, entah sama-sama, dan seseorang bisa menilai tentang apa yang condong, yang dia lebih tepat untuk lakukan. Dan beberapa poin sesudahnya beliau menekankan tentang pentingnya kita membaca minimal 1 juz di dalam qiyamul lail, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu biasanya membaca 1 rakaat itu dengan Al-Baqarah, ya, dengan Al-Baqarah 2 juz setengah. Beliau kemudian setelah Al-Baqarah, sebagian sahabat yang lain meriwayatkan membaca An-Nisa, kemudian Ali Imran. Demikian bunyi hadisnya. Ya, walaupun biasanya Ali Imran duluan, setelah itu baru An-Nisa. Kemudian di dalam hadis Abu Hudzaifah ibnul Yaman, ya, beliau membaca Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, dan seterusnya pada 1 rakaat. Maka ini menunjukkan bahwa kita juga harus punya hafalan. Ya, jangan sampai misalkan qiyamul lailnya ayat-ayat pendek, walaupun tidak masalah sih. Qul ya, qul huwallah, nanti Al-Falaq, An-Nas, tapi maksudnya enggak pas saja. Ya, minimal berarti seorang muslim itu mempunyai hafalan 1 juz. Ya, minimal. Di Somalia, saya lihat Somalia itu kan kalau kita lihat negaranya ya begitulah. Tapi mereka punya satu keistimewaan. Orang Somalia itu merasa aib kalau di satu rumah tidak ada penghafal Al-Quran. Itu mereka malu. Kalau di satu rumah, di sana ada keluarga, di keluarga tadi tidak ada satupun yang hafal Al-Quran. Itu aib, ya, bagi mereka. Nah, taib, sampai di sini mungkin kita lanjutkan tanya jawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melaksanakan sholat lainnya di hotel atau di masjid. Nah, ketika kita Allah dan kita membaca hadis Rasulullah SAW bahwa ya, salat yang dilakukan di Masjidil Haram itu bagaikan 100.000 kali dibanding salat yang dilakukan tidak di Masjidil Haram. Dan salat yang dilaksanakan di masjidku, kata Rasulullah SAW, itu lebih baik 1000 kali daripada di luar masjidku. Dan di Masjidil Aqsa itu 500 kali lebih baik daripada di tempat lain. Tentu saja ini menjadi motivasi bagi kita. Kita maksimalkan daripada di hotel, jelas lebih utama di mana? Di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, walaupun tidak masalah di hotel. Ya, hotel ya itu kan sebetulnya bukan rumah juga sih ya. Persinggahan sementara. Ya, tentu beda dengan rumah. Nah, lalu manakah yang lebih utama, hotel atau Masjidil Haram, hotel atau Masjid Nabawi? Insyaallah bagi mereka yang safar dan tidak mukim, tentu lebih utama adalah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Demikian juga ya, seseorang ketika salat sunnah yang lainnya, dia merupakan ahlu Al-Madinah atau ahlu Mekah, maka tentu dia bisa membagi tentang salat sunnahnya. Ya, sesekali di masjid mendapatkan keutamaan yang luar biasa, tapi ada juga keutamaan yang tidak spesifik, yaitu di rumah. Tapi kalau kita tidak mukim di Mekah dan Madinah, maka insya Allah tentu saja pilihannya di masjid. Kalau di Masjidil Haram bisa menginap ya, terbuka 24 jam kan ya, kalau nggak salah ya.
Kalau Masjid Nabawi terbuka 24 jam nggak? Ada yang punya pengalaman? Tutup ya? Oh, ditutup ya. Nah, ada yang lain silahkan. Ya, silahkan. Ya, kalau kita lihatnya 2-1 itu kedua di rakaat kedua kita berdiri lagi kan tidak salah. Lihatnya mau 2 rakaat terus tambah 1. Terus keduanya berdiri lagi gitu rakaat ketiga. Jadi 3 rakaat apakah lanjut? Sebetulnya tidak masalah. Ya, tidak masalah perbedaan yang demikian. Awalnya rencananya 2 salam tambah 1. Ternyata keterusan, tidak masalah juga. Yang penting seseorang di dalam sholatnya dia ya mentakyin, menentukan bahwa sholat apa yang dia lakukan, kemudian apakah sholat wajib atau sholat sunnah. Adapun hal yang demikian maka tidak terlalu berpengaruh, wallahu ta'ala alam bishawab. Dan dua-duanya lagian juga sama-sama diperbolehkan. Tinggal para ulama berbeda pendapat. Ini di antara 2 teknis mana yang lebih utama? Apakah 3 langsung, apakah 2 tambah 1? Seperti itu. Kebanyakan para ulama menyatakan 2 salam kemudian 1. Tetapi ketika itu digabung dengan qiyamul lail, maka witirnya bukan 2-1, tapi hanya 1 itu saja. Ini maksudnya kita ingin salat witir tok, ya, salat witir doang saja. Maka 2 dulu, habis itu 1. Tapi kalau kita salat tahajud sudah 8 rakaat atau 10, kita ingin nutup, berarti penutupannya cukup 1, seperti itu. Nah, dan Rasulullah SAW juga terkadang qiyamul lailnya itu dalam format witir tanpa ada selain witir. Ketiga, beliau mengerjakan witir yang 9 atau 7 rakaat. Kan witir Rasulullah SAW itu maksimal 9, minimal 1. Terkadang beliau qiyamul lail beliau itu dalam bentuk semuanya adalah witir. Beliau kerjakan di dalam hadis-hadis disebutkan beliau sholat dari rakaat pertama dan tidaklah tasyahud kecuali pada rakaat yang ke-8. Setelah tasyahud beliau tidak salam tapi langsung lanjut ke 9. Rakaat ke-9 tasyahud akhir kemudian beliau salam. Demikian juga witir 7 rakaat. Beliau sholat sampai ke rakaat yang ke-6 tasyahud pertama berdiri, ke-7 tasyahud baru kemudian salam. Demikian juga ke-5, kecuali yang ke-3 karena ada larangan tidak menyerupai sholat maghrib, langsung 3 atau 2 plus 1. Baik. Nah, ada yang lain silakan. Ada lagi ya kawan? Ya. Ya, semoga saja Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan qiyamul lail ini, dan kita memang wajib juhud, wajib bersungguh-sungguh, wajib memaksimalkan juhud kita, bersungguh-sungguh untuk berusaha melaksanakan qiyamul lail. Ya, kalaupun kita merasa sulit, minimal sebelum tidur kita qiyamul lail. Atau teknis yang kedua, sebelum adzan subuh. Sebab ada ancaman daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sebutkan, orang yang tidur itu diikat 3 ikatan oleh syaitan. Dan orang yang tidak bangun kecuali untuk salat subuh, itu sebetulnya telinganya telah dikencingi oleh syaitan. Ya, telah dikencingi oleh syaitan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz.